Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadi dari program studi pendidikan agama Islam semester 3 kelas 3G. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metode studi kasus dalam pembelajaran akhlak. Jadi, maksudnya adalah pendekatan yang melibatkan analisis situasi nyata atau hipotetis lah untuk mengajarkan nilai-nilai akhlak dan membangun pemahaman siswa tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk itu seperti apa. Kemudian metode ini digunakan untuk membantu siswa memecahkan sebuah masalah moral dalam konteks kehidupan sehari-hari tentu. Nah, sehingga apa? Yaitu sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan praktis. Nah, lanjut ke pembahasan materi yang akan saya bahas. Metode studi kasus untuk materi akhlak, yang dimana adab dalam bermedia sosial. Yang pertama mengenai tujuan. Nah, metode ini bertujuan yaitu gunanya untuk membantu siswa dalam memahami dan menerapkan akhlak Islam dalam beraktivitas bermedia sosial yang benar dan baik. Nah, dengan studi kasus ini, siswa diajak menganalisis persoalan nyata yang sering terjadi di dunia digital dan mencari sebuah solusi yang sesuai dengan ajaran ataupun ketentuan Islam. Yang pertama mengenai pendahuluan. Yang pertama tentunya pembukaan. Nah, di sini saya sebagai guru tentunya akan membuka pelajaran dengan salam dan doa. Kemudian mengaitkan pembahasan dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Nah, contoh, misalnya saya akan bertanya kepada siswa ataupun murid-murid. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah melihat komentar buruk atau ujaran kebencian di media sosial? Nah, bagaimana perasaan kalian saat melihat hal itu, anak-anak? Nah, kemudian tentunya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu guna untuk memahami adab yang benar saat menggunakan media sosial, tentunya juga berdasarkan ajaran ataupun ketentuan Islam. Nah, kemudian saya akan memberikan motivasi. Saya akan memberikan motivasi ataupun menjelaskan pentingnya memiliki akhlak mulia di media sosial sebagai bagian dari cerminan keimanan dengan mengutip hadis. Nah, contoh hadis yang akan saya sampaikan yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Nah, ini ialah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian saya sebagai guru juga akan memotivasi siswa bahwa media sosial dapat menjadi ladang pahala jika digunakan dengan benar ataupun dengan baik. Nah, kemudian saya akan mendahulukan materi, yaitu memberikan penjelasan singkat tentang adab-adab bermedia sosial dalam Islam. Sambil contoh seperti tidak menyebarkan fitnah atau informasi palsu, menghindari ujaran kebencian dan permusuhan, berkomunikasi dengan sopan dan santun. Nah, kemudian ada yang namanya pelaksanaan studi kasus. Yang pertama tentunya penyampaian kasusnya. Nah, sini penyampaian kasus saya akan menyampaikan kasus yang relevan dan nyata. Contoh, bayangkan ada seorang teman sekelas kalian yang memposting sebuah komentar negatif tentang orang lain di media sosial. Nah, kemudian komentar itu menjadi viral dan banyak yang menyukai postingan tersebut. Tetapi ada juga yang mengecam. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan? Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini? Nah, ini adalah contoh studi kasus yang ingin saya tanyakan ataupun berikan kepada siswa di kelas. Nah, kemudian pembagian kelompok. Saya akan bikin siswa kelompok yang dimana kelompoknya kecil-kecilan dibagi 4 sampai 5 orang. Kemudian setiap kelompok ini diminta untuk mendiskusikan dan menganalisis kasus berdasarkan ajaran maupun ketentuan Islam. Kemudian ada panduan diskusi yang dimana saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemandu untuk membantu siswa. Yang pertama, apa masalah utama dalam kasus ini? Kasus tersebut, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang menghadapi situasi seperti itu? Kemudian ada nilai-nilai akhlak apa saja yang perlu diterapkan dalam bermedia sosial. Nah, kemudian ada juga, jika kalian menjadi teman orang tersebut, apa nasihat yang akan kalian berikan? Nah, itu adalah studi yang akan saya berikan kepada anak-anak ataupun siswa. Nah, kemudian masuk ke analisis dan pencarian solusi. Yang pertama, setiap kelompok tentunya mencatat hasil diskusi mereka, termasuk masalah utama, solusi yang mereka tawarkan, dan dalil-dalil ataupun nilai Islam yang mendukung solusi tersebut. Kemudian siswa tersebut tentunya didorong untuk menggunakan landasan yang benar, yaitu Al-Quran, hadis, atau kisah teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai referensi ataupun pemandu agar mereka tidak salah dalam menjadi suatu referensi. Nah, setelah itu masuk ke presentasi hasil diskusi dari penyampaian kelompok mereka masing-masing. Yang pertama, setiap kelompok tentunya akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian tentunya mereka akan menjelaskan analisis masalah, kemudian solusi yang ditawarkan, dan bagaimana ajaran Islam mendukung solusi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, diskusi kelas. Nah, mengenai diskusi kelas ini,
Nah, jadi gini, setelah setiap presentasi, kelompok lain atau guru dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk memperdalam pemahaman mereka. Nah, jadi saya tentunya sebagai guru akan memberikan pertanyaan lah kepada mereka sejauh mana mereka memahami pelajaran ini. Kemudian membimbing tentunya diskusi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam ataupun ajaran-ajaran Islam. Kemudian terkait penutup. Nah, penutup ini kesimpulan tentunya oleh guru yang disampaikan oleh guru, yaitu melangkum pembelajaran. Misalnya di sini saya akan menyampaikan pentingnya menjaga lisan, termasuk tulisan media sosial, yang mana agar tidak menyakiti perasaan ataupun hati orang lain. Kemudian yang kedua, kewajiban bersikap jujur dan tidak menyebarkan informasi hoaks. Kemudian mengutamakan adab Islami dalam berinteraksi di dunia digital. Kemudian tentunya juga meningkatkan ataupun mengingatkan bahwa apa yang ditulis di media sosial ini tentunya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, kemudian masuk ke penerapan nilai dalam kehidupan. Nah, sebagai guru tentunya akan memberikan tantangan atau tugas kepada seorang siswa biar mereka ada pelajaran juga di rumah. Nah, mulai hari ini coba evaluasi bagaimana kalian menggunakan media sosial. Apakah komentar kalian sudah mencerminkan adab Islami? Jika belum, ubahlah mulai dari sekarang. Itu yang akan saya sampaikan kepada siswa tentunya. Itu sangat penting. Kemudian terkait penutup. Nah, doa penutup. Nah, tentunya akan menutup pelajaran dengan doa, memohon agar Allah memberikan kemudahan bagi siswa untuk berakhlak mulia dalam segala aspek kehidupan. Nah, doa ini akan saya terapkan sebelum tentunya sudah selesai pelajaran juga. Nah, kemudian keunggulan dari studi kasus. Yang pertama, melibatkan siswa secara aktif. Nah, siswa ini diajak berpikir kritis dan menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang kedua, tentunya relevan dengan kehidupan siswa. Nah, kasus yang disajikan mencerminkan situasi nyata yang mana sering mereka alami tentunya. Kemudian yang ketiga yaitu mengintegrasikan teori dan praktik. Nah, siswa belajar menerapkan nilai-nilai Islam lah dalam konteks yang nyata. Kemudian ada juga kekurangan pada metode sebuah studi kasus. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Yang kedua, siswa ini yang kurang aktif bisa kesulitan mengikuti sebuah diskusi. Yang ketiga, ada guru ini harus memastikan bahwa diskusi tetap terarah dan sesuai dengan nilai Islam ataupun ketentuan Islam. Nah, kemudian ada yang namanya penilaian. Nah, tentunya guru di sini saya akan dapat mengevaluasi keaktifan siswa selama diskusi. Nah, pemahaman mereka tentang materi serta kemampuan mereka mempresentasikan solusi secara logis dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi harus betul-betul dipandu oleh guru. Nah, di sini saya sebagai guru lah ibaratnya akan menjelaskan di video ini bahwasanya mengevaluasi sebuah siswa di sebuah kelas ini dalam pemahaman mereka mengenai pemahaman pembelajaran, sejauh mana mereka paham terkait apa yang disampaikan oleh guru, sejauh mana mereka paham tentang diskusi-diskusi yang sudah saya berikan ataupun guru berikan kepada siswa tersebut. Nah, itu sudah sejauh mana gitu. Jadi ini sangat penting untuk diterapkan kepada siswa-siswa. Terus tentunya dengan bimbingan yang baik dan ketentuan yang baik yang dipandu oleh seorang guru agar terjalannya pembelajaran di kelas siswa ini ada arah dan tidak ada yang namanya sesat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, banyak kekurangan yang saya sampaikan dalam video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Ramadi izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.